Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amsia Irianti dengan nomor 51872050094 dari semester 5 Fakultas Pendidikan Program Studi Pendidikan Ekonomi dari Universitas Mencasakti Bekasi. Baik, di sini dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Karyadi MM selaku mata kuliahnya yaitu Profesi Keguruan. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi yang sudah saya buat. Nah, di sini saya akan memaparkan sebuah materi dengan tema kompetensi guru dalam membuat bahan ajar berbasis digital. Baik, di sini yang pertama ini ada pengertian. Nah, di mana kompetensi guru ini merupakan perpaduan antara kemampuan personal, keilmuan, teknologi sosial, dan spiritual yang secara hafal untuk membentuk suatu kompetensi dasar profesi guru yang mencangkup seperti penguasaan materi, pemahaman terhadap peserta didik, pembelajaran yang mendidik, mengembangkan pribadi dan profesionalitas. Jadi, bahan ajar berbasis digital ini adalah suatu fasilitas yang mana untuk disediakan pada bahan ajar digital ini yang meliputi seperti e-book dengan format PDF serta di dokumennya. Nah, baik, di sini ada kompetensi guru yang wajib dimiliki di era digital pada abad 21. Nah, jadi di abad 21 ini sudah hampir memasuki di era digital, yang mana di dunia pendidikan ini juga menghadapi sebuah tantangan yang besar. Karakter dan kebutuhan siswa pun pada zaman ini juga sangat berbeda dengan siswa yang di era-era sebelumnya. Yang mana salah satu karakter siswa ini, generasi Alpha yang menonjol adalah sebuah tech heavy, yang mana siswa ini sangat antusias dengan hal-hal yang baru dalam digital teknologi. Nah, setelah itu sebagai guru ini juga kita harus yang namanya mendidik dan mengajar. Di generasi ini juga tentunya sudah harus selalu meningkatkan kompetensi sehingga tidak ketinggalan zaman dan mampu menjawab sebuah kebutuhan siswa. Dalam standar kompetensi guru sepertinya sudah dituangkan dalam undang-undang pada nomor 14 tahun 2005, yang mana tentangnya ini adalah tentang guru dan dosen. Ada 4 kompetensi guru, apa sajakah itu? Di sini jadi ada kompetensi pendidik yang harus dimiliki oleh guru pintar antara lain seperti kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Nah, di sini jadinya maksudnya ini apa sih? Nah, jadi dalam salah satu indikator kompetensi profesional guru adalah mampu untuk memanfaatkan teknologi dalam sebuah proses pembelajaran untuk menjawab tantangan pada zaman. Hal ini juga sangat-sangat sesuai dengan kompetensi guru pada abad 21. Nah, yaitu memiliki sebuah keterampilan dan literasi digital yang baik. Dengan kata lain, kompetensi guru ini dari waktu ke waktu harus selalu upgrade, yang mana supaya dapat mengikuti perkembangan zaman. Nah, baik, di sini ada sebuah karakteristik keterampilan guru pada abad 21 yang mana dituliskan dalam buku Pembelajaran Abad 21 Daryanto dan Karim 2007 menuliskan bahwa menurut International Session for Technology in Education, di mana karakteristik ini merupakan sebuah keterampilan guru pada abad 21 di area informasi menjadi ciri-ciri utama untuk mengklasifikasikan keterampilan guru pada abad 21 dalam 5 kategori. Nah, yang pertama ini ada mampu memfasilitas dan menginspirasi belajar dan kreativitas siswa. Nah, maksudnya ini apa? Kita akan indikator kategori sebagai berikut. Yang pertama ini untuk mendorong, mendukung, dan memodelkan penemuan dan pemikiran kreatif serta inovatif. Yang B, melibatkan siswa dalam menggali isu di dunia nyata atau real world dan memecahkan suatu permasalahan yang otentik menggunakan tool dan sumber-sumber digital.
Nah, setelah ini yang kedua ini merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen di era digital. Yang mana kompetensi pendidik ini yang menuntut sebuah guru pintar untuk mampu merancang dan mengembangkan pengalaman belajar dan asesmen di era digital yang memiliki sebuah indikator sebagai berikut. Di sini ada merancang atau mengadaptasi pengalaman belajar yang tepat dengan mengintegrasikan tools dan sumber digital untuk mendorong sebuah belajar dan kreativitas siswa. Setelah itu ada kayak mengembangkan lingkungan belajar yang melibatkan peran serta teknologi sehingga memungkinkan semua siswa merasa ingin tahu dan ikut berpartisipasi aktif dalam menyusun sebuah tujuan belajar, mengolah pembelajaran, dan setelah itu mengukur perkembangan belajaran sendiri. Nah, juga bisa menyediakan sebuah alat evaluasi formatif dan sumatif yang bervariasi sesuai dengan standar teknologi dan konten yang dapat memberikan sebuah informasi yang sangat bermanfaat bagi proses pembelajaran siswa maupun pembelajaran umum. Yang ketiga ini kan ada menjadi model cara belajar dan bekerja di era digital. Jadi maksudnya ini adalah sebuah kompetensi guru profesional ini mampu menjadikan guru pintar ini model dengan cara belajar dan bekerja di era digital. Nah, kita dapat lihat dari indikator ini. Maksudnya ini dari indikator ini adalah kayak misalkan menunjukkan sebuah kemahiran dalam sistem teknologi dan dapat mentransfer pengetahuan ke dalam teknologi dan situasi yang baru. Terus bisa juga berkolaborasi dengan siswa, teman sejawat, dan komunitas menggunakan tool-tool dan sumber digital untuk mendorong keberhasilannya dan inovasi siswa. Dan bisa mengkomunikasikan sebuah ide atau gagasan secara efektif kepada siswa. Nah, yang keempat ini kan mendorong dan menjadi model tanggung jawab dan masyarakat digital. Yang mana mendorong, mencontohkan dan mengajar bagaimana menggunakan teknologi informasi digital ini secara sehat, legal, dan etis. Nah, termasuk ini bagaimana menghargai hak cipta, hak kekayaan intelektual, dan dokumentasi sumber belajar. Setelah itu bisa juga memenuhi sebuah kebutuhan siswa yang beragam dengan menggunakan strateginya pembelajaran yang berpusat pada siswa, dan juga bisa mendorong mencontohkan penggunaan teknologi informasi yang sesuai dengan etika digital dan tanggung jawab interaksi sosial. Nah, yang kelima ini berpartisipasi dalam pengembangan dan kepemimpinan profesional, yang dimana partisipasi ini dalam komunitas lokal dan global untuk menggali suatu penerapan teknologi yang kreatif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mengevaluasi, merefleksikan penelitian dan praktik profesional terkait dengan penggunaan tool-tool dan sumber digital yang secara efektif serta mendorong keberhasilan pembelajaran. Di sini ada langkah-langkah pengembangan menyusun bahan ajar berbasis digital sebagai berikut. Yang pertama ini ada pengumpulan. Jadi pengumpulan ini melakukan sebuah analisis kebutuhan bahan pelajaran yang didik, menganalisis kompetensi-kompetensi yang diperlukan, pencapaian tujuan dan sasaran yang dibutuhkan. Yang B ini persiapan, di mana guru ini membimbing dan menginstruksikan peserta didik dalam merancang sebuah bahan ajaran berbasis digital. Yang ketiga pemeliharaan. Pemeliharaan ini adalah melakukan sebuah maintenance terhadap platform bahan ajar berbasis digital. Di era zaman ini, di sini kan sudah memakai sebuah berbasis digital, di mana ada jenis-jenis bahan ajar, yaitu ada audio atau video, ada teks, ada model overhead project atau OHP, ada PowerPoint slide, ada multimedia interaktif. Itulah sebuah jenis-jenis dari bahan ajar berbasis digital pada zaman ini.
Nah, selanjutnya ada media pembelajaran e-learning yang dimana merupakan proses pembelajaran yang berkembang pesat. Dampaknya dapat kita telusuri seperti saat ini ya, yang ada dalam tren dalam bentuk pembelajaran jarak jauh. Sekarang ini ada solusi e-learning yang dimana terjangkau untuk perangkat keras dan internet. Hanya saja dibutuhkannya alat e-learning yang bagus untuk memfasilitas pendidikan. Nah, jadi maksud dari pembelajaran e-learning ini adalah salah satu sistem pembelajaran di era digital yang saat ini semakin dikenal. Dengan terlebihnya pada masa-masa saat ini, yaitu dengan pandemi virus corona yang tak kunjung akhir. Nah, hampir semua lembaga pendidikan ini akhirnya beralih menerapkannya sistem pembelajaran jarak jauh dan memanfaatkannya teknologi guna minimalisir resiko penularan virus ini. Memanglah dukungan dari pemerintah juga mendukung akses internet dan memberikan e-learning ini ke seluruh lapisan masyarakat. Nah, jadi dalam metode pembelajaran digital ini memanfaatkanlah jaringan internet serta web server yang infrastruktur paling utama. Nah, di sini ada LMS yang mana sebagai media bahan ajar berbasis digital. Nah, LMS ini sistem manajemen atau LMS ini adalah sebuah perangkat lunak yang membantu penggunaan membuat, mengelola dan menganalisis pembelajaran e-learning sebagai hubungan yang terpusat untuk sumber informasi dan pembelajaran. Baik, cukup sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.